Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini. Sebelum kita belajar supaya berkah ilmu yang kita dapatkan, silakan kalian berdoa dulu. Kita berdoa dulu, dipimpin oleh KM ya. Silakan. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Sebelum kita belajar, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kalian di kelas ini ya. Azra ada, Muhammad Raihan Hadir. Yaskur. Alhamdulillah kalian hadir semua. Untuk hari ini sebelum belajar, kalian coba persiapan dulu ya. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama kan sudah ada instruksi ya. Kita akan menggunakan HP dengan laptop yang punya dalam proses pembelajaran. Buku dipakai, kemudian akan menggunakan internet ya. Nah, hari ini sebelum belajar, sudah tahu belum kita belajarnya tentang apa? Tentang ancaman dan pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, untuk Bapak mengetahui kemampuan awal kalian gitu ya, kita akan coba pretest terlebih dahulu gitu ya. Linknya sama Bapak sudah dikirimkan melalui WhatsApp grup ya, WA grup. Silahkan kalian isi, dikasih waktu selama sekitar 3 menit ya. Satu soal 30 detik. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, sudah dijawab semuanya? Sudah ya? Sudah jawab, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini ya, supaya bisa tercapai gitu ya, kalian harus bisa mendeskripsikan ancaman yang dapat merusak keanekaragaman hayati di Indonesia ya. Kemudian yang kedua, menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kira-kira manfaat dalam mempelajari ancaman dan pelestarian apa? Jadi kita supaya bisa melestarikan hewan-hewan yang sudah atau bukan sudah, yang langka, yang mau punah, gitu ya, dilestarikan. Dilanjutkan. Nah, dalam proses pembelajaran penilaian hari ini, ya, penilaian pembelajarannya, yang pertama, ketika proses pembelajaran, Bapak akan nilai kalian, mulai dari diskusi kelompok, kemudian presentasi kelompok. Kemudian yang penilaian yang kedua di akhir ada yang namanya post test atau evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian secara garis besar proses pembelajaran hari ini kita akan menggunakan problem based learning gitu ya. Kalian akan dikasih suatu masalah. Ya, kalian akan dikasih suatu masalah, secara berkelompok akan menyelesaikan masalah tersebut gitu ya, secara berkelompok. Nah, minggu lalu ya, sama dua minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tingkat keanekaragaman hayati, betul? Ada berapa macam tingkat keanekaragaman hayati? Ada 3. Yang pertama ada kedua spesies, ketiga ekosistem. Benar. Ini ada gambar apa sih di sini? Yang saya tampilkan, yang Bapak tampilkan ini, ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa sih bisa seperti ini? Ya, Hendra. Ini awalnya adalah hutan yang dimana ada sekelompok manusia yang melakukan penebangan hutan liar, dan setelah melakukan tersebut datang hujan dan mengakibatkan longsor, dan ini akan menjadi salah satu ancaman bagi keanekaragaman hayati karena satwa-satwa dan tumbuhan yang tinggal di hutan tersebut akan terancam tempat tinggalnya, dan mereka akan pergi untuk mencari tempat hidupnya yang baru.
Bapak akan coba perlihatkan sebuah video, ya, video permasalahan, gitu ya, video permasalahan. Kalian bisa amati, gitu ya. Kita tanya jawab lagi setelah kalian melihat video. Kita lihat dulu videonya ya. He was shot 62 times. 2 in one eye, 1 in the other. So Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya, apa yang dilihat oleh kalian di video tersebut? Ceritakan kembali. Di video yang ditampilkan tadi itu tentang video apa sih? Di video tadi kita bisa melihat pemandangan hutan leuser, yaitu hutan tempat terakhir di planet ini, di mana gajah, harimau, badak dan orangutan Sumatera tinggal bersamaan. Lalu hutan itu setiap tahunnya mengalami kerusakan, penebangan dikarenakan oleh masyarakat yang melakukan peralihan lahan untuk ladang sawit. Nah, baik, sekarang gitu ya, kalian silahkan duduk berkelompok, gitu ya. Duduk berkelompok sesuai dengan apa yang sudah dibagi waktu itu ya, karena kelompoknya tetap tidak ganti-ganti. Silahkan sekarang duduk dulu. Untuk selanjutnya setelah duduk berkelompok akan diarahkan kalian harus ngapain. Ya, silahkan duduk dulu berkelompok. Baik, semuanya sudah duduk berkelompok. Maka dari itu sekarang kalian akan dikasih LKPD oleh Bapak. LKPD-nya ya berupa elektronik LKPD ya, sudah Bapak kirimkan di grup WA, gitu ya, untuk LKPD-nya. Nah, kalian nanti seperti biasa kalau LKPD diisi kelas, kelompok, kemudian nama anggotanya, gitu ya. Nah, petunjuk kerjanya di sini tuliskan identitas pada kalau yang telah disediakan. Ya. Baik, semua kelompok sudah mengerjakan LKPD. Jadi sekarang ya, kita coba presentasikan ya, presentasikan hasil LKPD-nya supaya kalau ada kekurangan dan ketika ada yang presentasi, kalau misalnya ada kekurangan berarti bisa ditambahkan. Baik, kelompok siapa yang akan mempresentasikan hasil pengerjaannya? Silakan, mau ditunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai masalah yang kami kerjakan pada hari ini. Dari sini artikel yang kita baca, estapa orangutan di Kalimantan Timur, populasi terancam akibat alih fungsi lahan. Lalu pertanyaan yang pertama, berdasarkan data di atas, apakah itu permasalahan yang dapat diselidiki? Yang ini permasalahan yang kami dapatkan yaitu kita mengenai peralihan lahan yang dilakukan secara besar-besaran oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga para orang utan tersesat dan masuk ke dalam pemukiman warga, lahan warga,
Silakan, ada yang menanggapi tentang pertanyaan yang nomor 1 dari kelompok 3 ini. Tadi Ihan menyampaikan tentang pengalihan fungsi lahan. Fungsi lahan, tempat fungsi lahan yang Yang dialihfungsikan. Ya, minta maaf apabila terdapat kesalahan maupun salah kata yang tak dimengerti. Kami berterima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita bahas tadi adalah tentang apa? Yang kita bahas tadi tentang apa? Tentang masalah habitat orangutan, gitu ya. Kemudian yang permasalahan pertama, ternyata orangutan di Kaltim itu terancam apanya? Habitatnya akibat alih fungsi lahan. Baik, dalam pembelajaran kali ini ada yang menyimpulkan sebenarnya kita dapat apa aja sih? Coba ada yang menyimpulkan pembelajaran hari ini kita dapat apa aja? Ini kawan yang karbon hayati, terus ini mengetahui ancaman-ancaman yang ada di hutan gitu Pak, sehingga kita bisa dapat menemukan solusinya. Jadi kita belajar tentang upaya ancaman. Setelah kita mengetahui ancamannya, kita akan mencoba mengeksplor bagaimana cara untuk mencari solusi dalam pelestarian. Jadi kesimpulannya itu sudah dijawab oleh sudah disampaikan oleh Alisa tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Ya. Ada kendala nggak sih ketika kalian belajar materi yang sekarang yang sudah kita lalui ini? Ya, biasanya kan kadang malu-malu untuk mengungkapkannya ya. Jadi kendalanya apa gitu ya. Nah sekarang Bapak akan coba bagikan linknya ya, ini melalui Google Form. Refleksi pembelajaran hari ini gitu ya. Saya bagikan dulu. Sudah dibagikan ya, biar nanti sekalian kita refleksinya nanti diisi ya di Google Form yang link yang tadi dikasih. Nah sekarang kita sekalian evaluasi ya, sekarang evaluasi lewat kuisis. Nah ini kodenya, silakan masuk. Sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik pembelajaran biologi di materi sekarang. Untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan, karena tadi yang mempresentasikan posternya hanya satu kelompok, kita coba, ya, kita lihat poster-poster digital yang lain dari kelompok yang lainnya, gitu ya. Untuk minggu depan pertemuannya seperti itu. Ya. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama karena sudah belajar hari ini, pembelajaran hari ini. Alhamdulillah.